Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah fikih siasah, pertemuan yang ke-11 yang berjudul Negara Muslim sesuai dengan Demokrasi. Kita sampai ke bagian kedua. Dengan cara seperti ini, ekonomi Islam terlepas dari monopoli orang kaya, mampu meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, dan memperkecil kesenjangan yang ada di antara kedua lapisan masyarakat ini. Sedangkan liberalisme, yang berarti kebebasan mutlak tanpa batas, merupakan pemikiran yang ditolak menurut syariat kita. Karena kita memandang bahwa dalam semua aspek kehidupan ini tidak ada yang namanya kebebasan mutlak yang diasumsikan tersebut. Segala bentuk kebebasan yang ada di dunia ini mempunyai batas. Di antara perkara yang bisa menjadi pembatas atau penyekat kebebasan tersebut adalah hak-hak orang lain. Sebagaimana hak pribadi seorang manusia juga bisa membatasi kebebasan dirinya sendiri. Agama juga bisa menjadi pembatas kebebasan seorang kalau berkaitan dengan hak-hak Allah SWT. Dan ada juga kebebasan yang dibatasi oleh aturan-aturan etika. Sebagai pemisalan saja, kita bisa membayangkan bahwa sebuah kapal mesin besar yang melayari samudra ternyata pergerakannya tetap dibatasi oleh jalur pelayaran yang sudah ditentukan. Jalur ini diatur dan diketahui dengan perantaran peta dan kompas. Begitu juga pesawat udara di udara lepas. Kita tidak bisa bergerak ke kiri dan ke kanan sesuka hati penerbangnya saja. Pesawat tersebut mempunyai lintasan penerbangan yang harus diikuti oleh pilotnya dan tidak bisa melepaskan diri daripadanya sekendak hati. Jadi tidak ada yang namanya kebebasan tanpa batas. Kembali ke persoalan semula. Yang penting untuk kita bahas di sini saat membicarakan apa yang dinamakan demokrasi adalah aspek politiknya semata. Substansi daripada aspek politik demokrasi tersebut adalah dihormatinya hak setiap individu dalam sebuah bangsa untuk memilih pemimpin sesuai dengan aspirasinya. Tidak boleh ada yang memaksakan kepada mereka untuk memilih seorang pemimpin tertentu yang tidak dikehendaki. Ketentuan ini sesuai dengan ajaran yang digariskan oleh agama Islam melalui perangkat syura atau permusyawaratan dan komitmen ketundukan yang sesuai dengan kontrak politik yang mengikat rakyat untuk tunduk pada pemimpin yang dipilihnya. Kesesuaian Islam dengan demokrasi juga terlihat ketika Islam mengutuk dan mencerca para diktator, dan di sisi lain mengedepankan pemimpin yang kuat, terpercaya, mampu melindungi rakyatnya, serta memiliki pengetahuan memadai. Islam memerintahkan umatnya untuk mematuhi keputusan mayoritas. Islam juga mengandung ajaran bahwa tangan Allah bersama umat, rakyat banyak. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, "Kalau kalian berdua sepakat dalam sebuah hal, saya tidak akan menentang pendapat kalian berdua." Ini menunjukkan bahwa aspirasi dari jumlah orang yang lebih banyak harus didahulukan daripada aspirasi segelintir orang, termasuk pendapat Rasulullah sendiri dalam masalah ijtihadiyah duniawi. Di dalam konsep Islam, setiap rakyat berhak memberikan saran atau nasihat kepada penguasa, menganjurkannya untuk berbuat baik dan agar dia meninggalkan kemungkaran. Tentu saja hal itu dilakukan dengan tetap memperhatikan etika dan tata cara mengingatkan serta mengingatkan secara baik. Rakyat juga mempunyai kewajiban untuk taat kepada penguasa selama kebajikan yang diambilnya adalah kebaikan. Sebaliknya,
Rakyat berhak menolak ketika diperintahkan untuk melakukan larangan-larangan yang sudah disepakati kaum muslimin, dan atau untuk melakukan maksiat yang jelas. Karena tidak boleh taat kepada seorang makhluk untuk melakukan maksiat kepada sang khalik. Hal penting lainnya dalam menerapkan sistem demokrasi adalah substansi dan mekanismenya yang melarang kita untuk berbuat sewenang-wenang kepada rakyat. Berapa banyak negara yang mengaku sebagai negara demokrasi, tetapi kesewenang-wenangan merajalela. Dari pejabat tinggi sampai pejabat rendahan sudah terbiasa melakukannya. Berapa banyak presiden yang mendapatkan suara 99% dalam pemilu, tetapi sebenarnya ia amat sangat dibenci oleh rakyatnya. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Kita bertemu kembali di bagian ketiga. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.